Yang pertama ada bisnis F&B. Bayangkan sebuah restoran mini yang dikelola oleh para kucing profesional. Dan para kucing mempunyai tugasnya masing-masing. Ada chef kucing yang bernama Alexandra. Tugas dia di dapur dengan menyiapkan makanan ataupun minuman. Lalu ada kucing pelayan berjas bernama Alexander. Tugas dia menyambut tamu dan mencatat pesanan dengan penuh keramahan. Ada kucing kasir bernama Alexandri. Tugas dia menghitung pembayaran dan mengatur reservasi meja. Dan ada manajer kucing yang bernama Ahmad. Tugas dia memantau kualitas makanan, pelayanan, dan kebersihan restoran. Lalu ada kucing tukang parkir. Seluruh kucing bekerja sama untuk memberikan pengalaman makan terbaik bagi para pelanggan. Mulai dari pengadaan bahan, pengolahan makanan, penyajian, hingga pelayanan pelanggan. Singkatnya, F&B atau Food and Beverage adalah industri yang menangani penyediaan makanan dan minuman, mulai dari pengolahan, penyajian, hingga pelayanan kepada pelanggan. Selanjutnya ada e-commerce. Kucing ingin membeli makanan ikan favorit, tapi kucing males keluar rumah dan berjalan jauh ke toko. Kucing melihat toko terdekat tutup juga, dan si kucing juga tidak punya kendaraan. Kalau menunggu mamah pulang, bisa kelaparan duluan. Dan disinilah peran e-commerce. Kucing akhirnya membuka aplikasi belanja online. Kucing memilih ikan yang dia suka dan bayar lewat e-wallet, lalu tinggal menunggu paket diantar ke rumah. Semua prosesnya cepat, mudah, dan tanpa harus keluar dari rumah. Singkatnya, e-commerce atau electronic commerce adalah proses jual beli barang atau jasa melalui internet. Pembeli bisa memilih produk, membayar, dan menerima barang tanpa harus datang ke toko fisik. Lanjut, ada franchise. Kucing ingin punya bisnis makanan. Kucing ingin bisnis yang cepat dikenal dan menguntungkan, tanpa mulai dari nol. Kucing bingung harus mulai dari mana. Kucing gak bisa bikin resep, bangun merek, dan cari pelanggan. Kucing takut risikonya tinggi dan modal bisa terbuang kalau salah langkah. Kucing kepikiran franchise, kucing akhirnya memilih beli franchise KFC, merek yang sudah terkenal. Ia langsung dapat paket lengkap, resep, bahan, pelatihan, dan sistem operasional. Bisnisnya bisa langsung jalan dengan nama besar, dukungan, dan panduan yang sudah terbukti sukses. Singkatnya, franchise adalah model bisnis di mana seseorang membeli hak untuk menjalankan usaha dengan merek, sistem, dan dukungan dari pemilik bisnis utama. Lanjut ada MLM atau multi-level marketing. Kucing ingin punya penghasilan tambahan dari rumah, sambil tetap tidur siang dan main bola benang. Kucing tidak punya produknya sendiri. Kucing juga tidak punya toko, dan bingung harus mulai bisnis dari mana. Akhirnya kucing ikut program MLM yang menjual produk perawatan bulu lewat jaringan. Kucing cukup beli paket awal lalu menjual ke teman-temannya sambil mengajak kucing lain ikut jadi reseller. Semakin banyak yang bergabung di bawahnya, semakin besar komisinya dari penjualan pribadi dan tim. Singkatnya, MLM atau multi-level marketing adalah strategi penjualan berjenjang, di mana anggota mendapatkan keuntungan dari menjual produk sekaligus merekrut anggota baru. Lanjut, ada startup. Kucing punya ide. Kucing ingin membuat aplikasi bernama Meowjack, layanan antar jemput khusus kucing ke kafe. Kucing ingin membantu kucing lain bepergian lebih mudah dan nyaman. Tapi masalahnya, kucing tidak punya banyak uang. Kucing juga belum tahu apakah idenya benar-benar dibutuhkan. Kucing harus memulai semuanya dari nol dan mencari teman yang bisa bantu. Dan akhirnya kucing mulai mengajak beberapa kucing lain yang bisa membuat aplikasi dan mendesain tampilan. Mereka membuat versi awal aplikasi dan mencobanya ke beberapa kucing di sekitar. Dan ternyata banyak yang suka. Dari situ startup kucing bisa berkembang dan digunakan lebih luas. Singkatnya, startup adalah perusahaan rintisan yang dibangun untuk mewujudkan solusi inovatif, biasanya berbasis teknologi. Dimulai dari tim kecil dan ide unik, startup tumbuh lewat pengujian pasar, pengembangan produk, dan dukungan investasi. Lanjut ada koperasi. Kucing-kucing di desa ingin punya tempat simpan uang dan beli makanan kucing dengan harga lebih murah. Mereka juga ingin usaha kecil mereka bisa tumbuh bareng-bareng.
Tapi kalau kucing jalannya sendiri-sendiri, uang susah terkumpul. Kalau beli makanan sendiri-sendiri, harganya mahal. Usaha kecil mereka pun susah berkembang karena tidak ada bantuan modal. Akhirnya para kucing, mereka sepakat bikin koperasi. Semua kucing nyetor uang, lalu dipakai untuk pinjaman, belanja bareng, dan bagi hasil. Karena dimiliki bersama, semua merasa punya dan ikut menentukan arah koperasi. Singkatnya, koperasi adalah usaha bersama yang dimiliki dan dikelola anggotanya sendiri untuk tujuan bersama dengan sistem saling bantu dan bagi hasil. Selanjutnya ada perbankan. Kucing ingin bikin usaha yang bisa menyimpan dan mengelola uang kucing lain, sekaligus membantu mereka lewat pinjaman. Kucing melihat banyak kucing simpan uang di rumah dan uang yang disimpan bisa nggak aman. Ada juga yang mau buka usaha tapi nggak punya modal. Akhirnya kucing mendirikan bank becat. Bank ini menerima tabungan dan simpanan, lalu memutar uang itu dengan memberi pinjaman ke kucing lain. Dari situ, bank dapat untung dari bunga pinjaman, sambil tetap menjaga uang tabungan tetap aman. Singkatnya, perbankan adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat seperti tabungan, lalu menyalurkannya kembali seperti pinjaman untuk memperoleh keuntungan dan membantu roda ekonomi. Terakhir ada dropshipping. Kucing ingin jualan online. Kucing ingin menjual mainan kucing, bantal, dan makanan. Tapi kucing nggak punya modal buat stok barang. Kalau harus beli stok dulu, butuh uang banyak dan tempat penyimpanan. Takut juga barang nggak laku dan nganggur di gudang. Akhirnya kucing cari supplier yang mau kirim langsung ke pembeli. Jadi kucing tinggal upload produk di toko online. Kalau ada yang beli, dia teruskan pesanan ke supplier. Kucing untung dari selisih harga jual dan harga supplier, tanpa perlu stok barang sama sekali. Singkatnya, dropshipping adalah model bisnis di mana penjual menjual produk tanpa menyimpan stok sendiri. Ketika ada pesanan, penjual langsung meneruskan ke supplier, dan supplier yang kirim ke pembeli. Jadi itulah dunia bisnis dari sudut pandang seekor kucing. Kalau kamu suka penjelasan simple seperti ini, jangan lupa klik subscribe, karena masih banyak penjelasan seru lainnya yang bakal ngebuka cara pikir kamu soal bisnis dan keuangan. Ingat, belajar itu nggak harus rumit. Satu klik bisa jadi langkah awal kamu untuk paham dan cuan. Biar makin seru, tulis juga di komentar. Kucing model bisnis apa yang ingin kamu bikin bisnis dan tiru? Atau kalau ada topik bisnis lain yang pengen dibahas bareng si Meo, tinggal request aja. Siapa tahu kucing berikutnya bisa ngejelasin ke kamu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Miau.